Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan tentang kiat-kiat bagaimana kita bisa menolak riya, bagaimana kita bisa menolak riya dan bisa berjuang melawan riya yang senantiasa mengintai diri kita dan masuk dalam hati kita terkadang tanpa kita sadari. Ada 4 perkara yang harus kita perhatikan agar kita bisa menghadang riya tatkala riya datang ingin menyerang. Yang pertama adalah kita merenungkan tentang nasib orang yang riya di akhirat. Yang kedua kita merenungkan nasib orang yang riya di dunia. Dan yang ketiga kita renungkan nasib atau kita renungkan orang yang kita ingin mencari perhatiannya, kita ingin mendapat sanjungannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita merenungkan tentang diri kita yang senang untuk dipuji, yang senang untuk dipuji. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita merenungkan tentang nasib orang yang riya di akhirat kelak. Orang yang riya di akhirat kelak, sebelum mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah akan permalukan mereka, seperti dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma Allahu bih, wa man yura'i ra'illahu bih." Barang siapa yang di dunia dia beramal saleh untuk agar disebut-sebut namanya, maka Allah akan membongkar rahasianya di akhirat kelak. Wa man yura'i ra'illahu bih. Barang siapa yang beramal saleh di dunia untuk agar dilihat oleh orang, Allah akan menampakkan niat busuknya nanti di akhirat kelak di hadapan khalayak, dipermalukan. Dipermalukan. Ini suatu hal yang sangat, antum saja dibongkar aibnya di hadapan 10 orang, antum malu. Bagaimana dibongkar di hadapan banyak orang? Dibongkar niat busuk antum. Selama ini orang menyangka antum orang yang ikhlas, penampilannya luar biasa, penyampaiannya luar biasa, ternyata niatnya busuk, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dinomorsatukan, maka Allah akan bongkar niat tersebut pada hari kiamat kelak. Tidak mau disaingi, isinya hasad hatinya, Allah akan bongkar pada hari kiamat kelak. Di hadapan murid-murid antum, di hadapan teman-teman antum, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang tatkala ingin riya, dia bilang ini akan dibongkar oleh Allah. Jangan riya, rugi riya. Sekarang antum senang, nanti di akhirat akan dipermalukan. Yang permalukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kalau antum baca tafsiran hadis ini, man samma Allahu bi wa man yura'i ra'illahu bi. Barang siapa yang di dunia riya, maka Allah akan mempermalukan di akhirat kelak. Ada di antara tafsiran para ulama, dia dipermalukan dengan berbagai cara. Di antara yang disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dia akan dihadapkan di hadapan khalayak, orang ini yang riya ini. Kemudian dia punya ibadah salat, punya ibadah dakwah, punya ibadah haji, punya ibadah Masya Allah. Maka Allah tampakkan pahala-pahala tersebut di hadapan dia. Lihatlah ini pahala dakwahmu, ini pahala salatmu, ini pahala hajimu. Dan dia sudah begitu senang tatkala hari itu melihat pahala-pahala tersebut. Tiba-tiba Allah menjadikannya apa? Haba'an mansura, hilang. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dibuktikan bahwasanya kamu dulu riya tatkala melakukan amalan-amalan tersebut. Ini perkara yang sangat memalukan, ikhwan. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang tadi telah kita sebutkan di awal pengajian, Allah mengatakan, "Idhabu ila alladziina kuntum tura'una fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jazaa'an." Kata Allah, sana kalau mencari pahala, jangan minta pahala kepada saya. Kalian telah riya tatkala di dunia. Carilah ganjaran pahalamu kepada orang-orang yang dulu kalian mencari perhatian dari mereka. Cari kepada mereka. Dan dia tidak akan mendapatkan ganjaran sama sekali. Ini yang pertama dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, termasuk orang-orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu man yuqda bihi yaumal qiyamati thalathatun. Awwalu man tus'aru bihimun nar thalathah. Orang yang pertama disidang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak 3 golongan. Yang pertama kali api neraka dinyalakan untuk mereka 3 golongan. Siapa 3 orang ini? Orang-orang yang luar biasa ibadahnya. Orang-orang yang sangat luar biasa ibadahnya. Yang pertama mujahid fisabilillah. Yang kedua alim, orang ustaz. Yang ketiga orang yang dermawan.
Saya tidak tahu apakah ada pahala amalan yang lebih hebat daripada 3 orang ini. Ini amalan yang paling hebat, mujahid fi sabilillah. Yang kedua, ustaz, amalan yang paling hebat. Yang ketiga, orang yang bersedekah, amalan yang paling hebat. Sampai-sampai Nabi mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak ada kecemburuan kecuali kepada 2 orang. Rajulun atahullahu malan fahuwa yusallituhu ala halakatihi fil haq. Seorang yang Allah berikan dia harta, kemudian dia gunakan hartanya untuk jalan-jalan kebaikan. Ini harus dicemburui. Kenapa? Pahalanya luar biasa, amalan luar biasa. Yang kedua, rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah berikan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu tersebut dan dia mengajarkannya. 2 orang ini adalah 2 komponen yang sangat penting dalam dakwah. Dakwah ini, Islam ini butuh kepada orang yang alim dan orang yang dermawan. Islam tidak butuh dengan orang yang goblok ya. Dan tidak butuh kepada orang kaya tapi pelit. Yang dibutuhkan orang yang dermawan dan orang yang alim. Oleh karenanya sering saya sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya. Nabi SAW begitu pertama kali dakwah, beliau menikah dengan wanita yang saudagar kaya raya, itu Khadijah. Sehingga Khadijah mengeluarkan seluruh hartanya untuk dakwah Nabi SAW. Dan Nabi membanggakan hal ini, kata Nabi SAW, wa wasatni bimaliha hina haramaniyan nas. Khadijah radhiyallahu taala anha membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang tidak membantuku. Abu Bakar kemudian juga masuk Islam. Orang dewasa yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar. Dan dia adalah saudagar yang kaya raya. Oleh karena dia infakkan hartanya untuk Islam. Tatkala Bilal disiksa, sebagian budak disiksa, maka dia pun ya membeli budak-budak tersebut. Demikian juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tatkala berdakwah, Allah beri taufik sehingga dia berkenalan dengan seorang amir, gubernur, yang akhirnya dengan 2 orang ini, orang yang dermawan yang memiliki harta dan kemampuan dengan orang yang berilmu, maka berjalanlah dakwah tersebut. Jadi 2 orang ini kata Rasulullah SAW sangat penting. Kata Rasulullah SAW tidak ada hasad kecuali kepada 2 golongan manusia ini. Karenanya tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang yang ria, Rasulullah SAW tidak menyebutkan amalan-amalan yang biasa, tapi Rasulullah SAW menyebut amalan yang luar biasa. Jihad fisabilillah, amalan yang luar biasa. Orang yang berilmu, amalan yang luar biasa. Orang yang dermawan juga amalan yang luar biasa. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun ustushhid, yang pertama di sidang adalah orang yang mati syahid. Fa utiya bihi, maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafaha ni'amahu fa arafaha. Maka Allah kemudian mengingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada sang mujahid ini. Ya, banyak kenikmatan yang dia tidak miliki, berupa keberanian, jantanan, kepandaian memainkan pedang, ya mungkin pandai menggunakan senjata, kehebatan dalam bertempur. Allah ingatkan akan nikmat-nikmat ini, maka dia pun ingat. Maka Allah bertanya, "Wa ma 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Kata orang ini, "Qataltu fika hatta stushhid." Aku berperang di jalan Kau ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari." Kau dusta, tetapi kau berperang. Kau berperang dengan niat agar kau dikatakan sang pemberani. Wa qad qil, dan ingat kata Allah Subhanahu wa taala, wa qad qil, dan telah dikatakan. Tsumma umira bihi fa sahiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian ya diperintahkan, malaikat diperintahkan untuk menggeret orang ini di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Perhatikan di sini. Ini orang luar biasa amalannya berjihad. Namun ternyata jihadnya dia riya. Ini menunjukkan bahwasanya riya adalah suatu ingin dipuji, ingin dihormati, itu syahwat. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, dia mengatakan seorang ingin disanjung itu syahwat khafiyah, syahwat. Sebagaimana seorang kalau lapar syahwat dengan makanan, seorang tatkala melihat wanita bersyahwat dengan wanita, ingin melampiaskan hawa nafsunya, demikian juga ketenaran, ya, sanjungan, penghormatan juga syahwat. Sehingga orang rela berkorban untuk bisa memuaskan syahwatnya tersebut. Antum lihat kalau orang sudah ingin disanjung, dia luar biasa lakukan apa saja yang penting dia disanjung. Dia lakukan apa saja yang penting dia dihormati. Dia melakukan apa saja yang penting dia dinomorsatukan, tidak boleh diduakan. Dan itu syahwat. Dia tidak akan selesai kecuali syahwatnya telah terpenuhi. Sehingga dinamakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Syahwat yang terkadang tidak kelihatan. Kalau ingin makan yang masih kelaparan, perutnya keroncongan, masih kelihatan syahwatnya. Tapi kalau syahwat riya ini syahwat tersembunyi. Kadang-kadang orang tidak tahu, yang tahu cuma dia saja.
Oleh karena sampai-sampai seorang rela untuk mengorbankan apa yang dia miliki demi untuk melampiaskan syahwatnya tersebut. Seorang dermawan yang ingin disanjung, dia rela mengeluarkan uang 1 miliar, 2 miliar, berapapun dia keluarkan tidak peduli. Yang penting orang tahu dia dermawan. Bahkan cuma seorang ustadz juga yang ingin dipuji, yang ingin disanjung, ingin nomor satukan, maka dia pun rela berkorban waktunya, belajar ngapalin ini, ngapalan anu, ya, menghafal dengan sungguh-sungguh supaya bisa apa? Dipuji, supaya bisa mengalahkan ketenaran sang ustadz yang lain misalnya. Demikian juga, jangankan waktu, jangankan harta, bahkan nyawa pun rela dia korbankan demi memuaskan syahwatnya, ingin dipuji. Sebagaimana sang mujahid, dia rela mati, rela atau tidak dia mati? Rela tewas dia. Yang penting dia dikatakan apa? Jari sang pemberani. Karena tatkala dia berperang dengan pemberaninya, dia bahagia. Tatkala orang mengatakan, lihat pemberani hebat, meskipun ujung-ujungnya dia akan mati. Dia tidak peduli, yang penting dia merasakan kelezatan, nikmat luar biasa. Syahwatnya terpenuhi tatkala dia disanjung-sanjung oleh orang lain. Makanya ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, rajulun yuqatilu hamiyatan, yuqatilu saja'atan, yuqatilu liyura makanuhu. Wahai Rasulullah, ada orang yang berperang karena untuk menunjukkan keberaniannya. Ada orang yang berperang untuk apa? Membela kabilahnya. Ada orang yang berperang liyura makanahu, agar ketahuan bagaimana kehebatannya, kedudukannya. Siapakah yang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah yang paling tertinggi, maka itulah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang lainnya tidak. Ada orang yang berperang hanya sekedar menampakkan kejantanannya, menampakkan kehebatannya, hanya sekedar marah, ghadaban, ya, karena membela, ya, warganya, ya, untuk menunjukkan kehebatannya, atau liyuro makanu, agar orang tahu bagaimana kedudukannya. Orang-orang ini semua bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, Allah mengatakan kepada orang ini, kepada yang mujahid, ya, kadzabta walakin qatalta liyuqal annaka jari. Engkau dusta, tetapi engkau tatkala berperang supaya dikatakan engkau adalah sang pahlawan, sang pemberani. Kemudian kata Allah, wa qad qil, dan telah dikatakan. Ini sangat berbahaya, kawan. Seorang terkadang niatnya ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung-sanjung, berjubel-jubel orang menghadiri dia. Ternyata itu adalah, ya, tipuan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qil, dan telah dikatakan kau pemberani. Tujuanmu, niatmu untuk meraih balasan di dunia agar dikatakan pemberani dikabulkan oleh Allah, dan wa qad qil, dan telah dikatakan. Masyarakat semua kenal engkau sebagai seorang pemberani. Dan inilah juga yang dialami oleh orang kedua dan ketiga. Orang yang kedua pun tatkala dihadirkan. Yang kedua rajulun alim, orang yang berilmu. Fa'utiya bihi, maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian Allah ingatkan orang alim ini tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, berupa kecerdasan, ya. Orang yang cerdas, mudah untuk menghafal, mudah untuk menyampaikan, suaranya indah, suaranya lantang. Ini kenikmatan-kenikmatan yang biasanya ada pada seorang yang alim atau orang yang pandai baca Quran. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau? Dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Dia mengakui semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, ya, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh. Ya Allah, aku baca Quran dan aku mengajarkannya. Orang ini orang alim, baca Quran karena engkau ya Allah dan aku mengajarkannya. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Akan tapi kau lakukan liqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli yang baca Quran. Dikatakan engkau adalah orang yang alim, terkenal. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Niat dia agar belajar, agar terkenal, menjadi orang yang mahir baca Quran, dikenal sebagai ustadz yang hebat. Allah kabulkan. Kenapa? Niat dia untuk dunia. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Man kana yuridu hayatad dunya, barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan penuhi keinginannya tersebut, wa hum fiha la yubkhasun, dan tidak akan dikurangi sama sekali dunia ini. Kalau niatnya untuk dipuji, untuk disanjung, Allah akan kabulkan. Oleh karena ikhwani fil azani Allah yakum, tatkala orang-orang menyanjung antum, bukan tanda, bukan jaminan bahwasanya engkau adalah orang yang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Tatkala engkau dihormati oleh orang lain, bukan tanda. Betapa banyak orang yang tidak dihormati, tidak dihargai, omongannya tidak didengar, ternyata lebih baik daripada orang-orang yang omongannya didengar, orang takut sama dia, orang segan sama dia. Tidak mesti. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba asy'ath akbar madfu'un bil abwab lahu aqsama 'ala Allah la abarrahu." Betapa banyak orang yang rambutnya semrawut, kemudian penuh dengan debu, kalau minta ketuk pintu, minta bantuan ditolak, diusir, namun seandainya dia berdoa kepada Allah akan dikabulkan. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba li rajulin." Sungguh beruntung bagi seorang yang apa? Yang dia dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, akhadha anana farasihi yujahidu fi sabilillah. Dia mengambil tali kekar kudanya, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rambutnya semrawut, mughabbaratun qadamah, kemudian kedua kakinya dipenuhi dengan debu. In kana fis saqa kana fis saqa. In kana fil hirasa kana fil hirasa. Ini prajurit yang tidak terkenal, dia bukan kapten, dia bukan komandan. Kata Nabi SAW, orang ini beruntung, dia berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditugaskan sebagai penjaga, dia menjadi penjaga yang baik. Ditugaskan bagian prajurit paling belakang, dia paling belakang. Dia tidak mesti dia terkenal. Wa in syaffa'a lam yusyaffa', kata Nabi SAW, orang ini, prajurit ini, kalau memberi syafaat, tolonglah bantu, tidak didengar syafaatnya. Beda kalau orang terkenal, telepon, "Hei, tolong bantu si fulan," langsung dibantu. Ustaz terkenal, ini Ustaz ini, saya fulan, tolong bantu si fulan, langsung masukkan dia ke mana gitu, langsung dimasukin. Karena enggak enak sama Ustaz terkenal, Ustaz hebat. Ini orang-orang tidak terkenal, prajurit tidak dikenal. In syaffa' lam yusyaffa', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia beri syafaat tidak terima syafaat. Wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu. Kalau dia minta izin tidak diberikan izinnya. Karena dia orang tidak terkenal, akan tapi dia adalah orang yang masuk surga. Oleh karena ikhwani fil azani Allah yakum, seorang jangan terpedaya dengan sanjungan orang lain. Seorang jangan terpedaya dengan pujian orang lain. Kemudian mengatakan saya di mana saja orang dengar perkataan saya. Itu siapa yang untuk banggakan dengan perkataan seperti itu? Kalau saya ngomong semua dengar, di mana semuanya tunduk sama saya. Itu apa antum banggakan seperti itu? Apa itu jaminan kalau orang dengar sama antum? Tidak ada jaminan ya, ikhwan. Wa qad qila, telah dikatakan, kata Allah, Allah kabulkan. Kamu ingin disanjung, ingin dihormati, ingin dinomorsatukan, Allah kabulkan. Tapi itu bukan jaminan bahwasanya engkau adalah terbaik. Bukan jaminan bahwasanya engkau adalah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Yang ketiga, rajulun atahu Allahu min asnafil mali kullihi. Orang yang Allah berikan segala bentuk harta kepada dia, semua harta dia miliki. Harta apa saja, mau istana ada, mau sawah ladang ada, hotel ada, mobil mewah ada, kendaraan mewah ada. Semuanya harta dia miliki. Maka Allah bertanya kepada dia, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat harta-harta yang aku berikan kepada engkau? Kata orang ini dengan bangganya dia mengatakan, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Kata dia, "Ya Allah, tidak ada satu jalan pun yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut, kecuali aku akan infak di jalan tersebut. Semuanya aku infakkan. Ada anak yatim saya berikan ya Allah, ada orang yang bangun pondok saya bayar ya Allah, ada orang yang bangun masjid saya bayar ya Allah, ada proyek-proyek dakwah saya bayar ya Allah. Semuanya saya berikan karena Engkau ya Allah." Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta. Walakin liyuqal annaka jawad." Tetapi engkau bersedekah supaya dikatakan engkau adalah seorang dermawan. Wa qad qila, dan telah dikatakan. Dikenal sebagai seorang donatur, dikenal sebagai seorang muhsinin, dikenal sebagai seorang yang suka dermawan, membantu, namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala meskipun dia sudah terkenal. Karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melihat bagaimana nasib orang yang riya di akhirat ini, buat kita takut, buat kita khawatir. Kita ingat bahwasanya
Ya, riya adalah syahwat. Ya, riya adalah syahwat. Seorang betapa sangat ingin dipuji, mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Meskipun dia harus berkorban, yang penting dia disanjung. Dia rela, tidak jadi masalah. Sampai ada suatu kisah yang disebut oleh sebagian ahli tafsir, ya, tentang orang yang sangat ingin dipuji. Ada satu orang disebutkan sangat ingin dipuji. Orang ini sholat, dia lagi sholat, Allahu Akbar. Tiba-tiba ada 2 orang atau berapa orang teman-temannya ngobrol di samping dia dan ngobrolin orang ini, Tuhan itu luar biasa sholatnya. Dan dia dengar, bahagia. Makanya sedang dipuji oleh orang banyak orang. Tapi rupanya apa dia? Dia gelisah. Dia mengatakan apa? Saya bukan cuma sholat saja, saya juga sedang puasa kan. Saya juga sedang puasa. Dia batalkan sholatnya untuk kasih tahu bahwasanya saya juga sedang apa? Puasa. Syahwat, orang yang dipuji itu syahwat. Ini yang pertama, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Tatkala antum mungkin terkena penyakit riya, maka antum lihat bagaimana nasib seorang yang riya di akhirat. Yang kedua, bagaimana nasib seorang riya di dunia. Orang riya di dunia adalah juga orang yang menderita. Dan ini telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Beliau rahimahullah menjelaskan orang yang riya, orang yang merana hatinya. Kenapa? Dia sengsara, senantiasa dia ingin mendapatkan pujian. Sehingga tatkala dia sebelum beramal sudah merana, tatkala sedang beramal sedang merana, dan setelah beramal pun tersiksa hatinya. Sebelum dia beramal dia gelisah, gimana sih caranya supaya saya bisa dipuji? Maka dia pun gelisah. Ya. Seorang dai misalnya, saya harus persiapkan bagaimana kalau nanti saya memalukan kalau saya gini-gini. Sibuk dia gelisah. Gelisah dia. Bagaimana nanti orang kalau celah saya ternyata ada ayat yang saya lupa. Oh, malu saya. Seperti itu. Gelisah, berkeringat dia. Kenapa? Gelisah. Seperti juga orang yang mungkin ingin ibadah haji. Dia ingin bayar ibadah haji yang mahal, keluarin duit. Gelisah dia. Kemudian dia ingin pamer, dia bikin acara. Sebelum berangkat haji bikin apa? Acara doa, dikumpulkan seluruh orang satu kampung. Ternyata visanya tidak keluar. Akhirnya haji cuma di bandara Cengkareng, nanti pas musim pulang juga dia. Malu dia. Seakan-akan kalau pulang bunuh diri. Ya, kenapa? Karena memang niatnya bukan karena apa? Kalau niatnya karena Allah, ya qadarullah. Ya ternyata visanya tidak keluar. Ya lain waktu saya haji. Ini kalau dia ikhlas dia santai. Tapi orang yang ria, dia gelisah. Sebelum beramal dia sudah gelisah. Tatkala dia beramal pun dia gelisah. Ada enggak yang lihat saya enggak? Gelisah nih. Ada enggak? Pengajian, waduh saya sudah persiapan hebat kok enggak ada yang hadir. Gelisah. Beneran gelisah. Akhirnya kemudian dia pun berusaha supaya orang tahu dia foto sana, foto sini, pamer sana, pamer sini, cerita sana, cerita sini. Setelah beramal pun dia gelisah. Selesai beramal, sekarang sudah pas amalannya, sudah selesai, dia tunggu dipuji. Kapan ada yang muji saya? Gelisah. Bahkan kalau tidak ada yang muji, dia pamerkan amalan dia. Dia keluar, gimana tadi ceramah saya, bagus gak? Oh bagus Ustaz. Orang terpukau dengan penyampaian Ustaz. Oh, alhamdulillah, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azanillahu dia sangat tipis. Setelah dia beramal dia mengharapkan pujian. Kapan dia dipuji? Setelah dia memberikan sumbangan kepada orang, dia tunggu dipuji. Kalau dipuji dia bahagia. Namun ingat, terkadang dia tidak bahagia. Jika pujian yang dia harapkan tidak sesuai, pujian yang dia dapatkan tidak sesuai dengan dia harapkan, dia pun marah. Dia kasih bantuan sama orang 1 juta, sama orang miskin itu hanya mengatakan, terima kasih Pak. Cuma itu. Terima kasih Bapak ini, Masya Allah Pak, saya tadi hampir mati Pak. Harusnya dia begitu kan. Tapi orang miskin cuma bilang, terima kasih Pak, semoga dibalas oleh Allah. Wah, cuma begitu saja. Dia jengkel. Dia habis pengajian tanya, gimana pengajian saya? Alhamdulillah Ustaz, jalannya lancar alhamdulillah. Bukan itu yang dia cari, lancar tidak lancarnya. Bukan itu dia cari, dia ingin dipuji. Masya Allah membludak Ustaz, tidak pernah selama ini Ustaz. Itu dia ingin seperti itu. Ingin dipuji demikian. Baru dia bahagia, oh memang saya mesti nomor 1. Tapi kalau dibilang Ustaz sana lebih banyak ramenya, waduh, gelisah.
Kan ikhwani fillah sanallahu iyyakum, di antara penderitaan orang yang riya tatkala muncul saingannya. Ini benar-benar dia menderita. Betul-betul menderita seperti ini. Hasad timbul dalam dirinya. Kalau selama ini dia menyangka dia ikhlas, kemudian tiba-tiba muncul orang yang lebih hebat daripada dia. Ya, kalau orang ikhlas harusnya dia bahagia. Oh, ada ustaz lain membantu dakwah saya, mengurangi kerjaan saya. Harusnya yang hadir 1000 orang, yang hadir 1500, alhamdulillah. 500-nya urusan orang lain. Tapi kalau dia tidak ikhlas, dia semakin apa? Gelisah. Apalagi kemudian yang paling menjengkelkan itu kalau ada murid yang mengompori dia. Bilang, Ustaz itu Masya Allah penyampaiannya luar biasa Ustaz. Ini bikin jengkel seperti ini. Antum jangan coba-coba Ustaz antum digitukan. Bisa-bisa dia ngamuk ya. Dalam hatinya setan bisikan, emang saya tidak, emang dia saja yang begitu. Namanya manusia ikhwan. Ustaz itu Masya Allah hafalannya luar biasa. Emang saya tidak punya hafalan. Dalam hati dia seperti itu. Setan apa? Bisikan. Kemudian saya katakan bahwasanya orang yang riya, niatnya tidak ikhlas, dia menderita tatkala timbul saingannya. Timbul saingannya. Karena antum jangan juga mengompori terjadinya kesalahpahaman di antara ustaz dengan cara seperti tadi. Sehingga akhirnya apa? Terkadang seorang ustaz karena tidak mau dinomorduakan, akhirnya dia menjatuhkan ustaz yang lain. Terkadang dikatakan, Ustaz, Masya Allah Ustaz Fulan penyampaiannya bagus Ustaz gini-gini. Itu cuma penyampaian tapi tidak ilmiah. Jawabannya gimana? Ini segera penyampaian tapi tidak ilmiah. Itu tukang cerita saja tapi tidak ilmiah. Ini kan merendahkan, tidak perlu begitu, ngapain? Masyarakat bisa menilai. Antum pun kalau ingin menjatuhkan ustaz kan, kalau Allah hendak mengangkat dia, kamu tidak akan bisa jatuhkan. Oleh karena orang yang riya tadi saya bilang menderita, dia berusaha ingin saingannya jatuh, namun tidak jatuh-jatuh. Kenapa Allah ingin mengangkat saingannya tersebut? Allah ingin menguji dia. Inilah terkadang riya baru muncul, baru ketahuan tatkala ada ujiannya seperti tadi. Seperti disebut oleh sebagian dalam buku-buku seperti kitab Tazkiyatun Nufus, seorang yang senantiasa sholat di saf pertama dan dia menyangka dirinya ikhlas. Suatu saat dia terlambat, kemudian dia datang di saf ketiga atau saf keempat, dia rasa malu. Takut itu dia malu, baru dia sadar. Ternyata selama ini saya riya. Kalau saya ikhlas harusnya saya malu kepada Allah, bukan malu kepada jamaah. Malunya kepada siapa? Kepada Allah. Karenanya di antara penderitaan seorang yang riya di dunia, dia sengsara. Dia kalau dipuji pun dipuji, kalau tidak sesuai dengan harapan dia pun marah, dia jengkel. Kalaupun dipuji sesuai dengan harapannya, dia ingin pujian tersebut bertahan kalau bisa meningkat. Suatu saat datang pujian tidak seperti yang diharapkan, jengkel lagi dia, dan senantiasa seperti itu. Beda dengan orang yang ikhlas, orang yang bahagia. Dia tidak pedulikan pujian orang atau dia tidak pedulikan. Oleh karenanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan di antara sebab-sebab kebahagiaan, kiat-kiat orang berbahagia, tatkala dia beramal soleh, tatkala dia berbuat baik sama orang, dia sedang memposisikan dirinya bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, dia ingin membantu orang lain, membantu misalnya sedikit rezeki atau membantu apa, atau dia mengajarkan orang yang dia berdakwah. Dia memposisikan dirinya sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah merintahkan saya untuk bersedekah. Maka dia bilang, ya Allah saya bersedekah atas perintahmu. Dia tidak pedulikan dengan orang yang terima sedekah ini. Dia tidak peduli. Mau dibilang terima kasih, enggak terima kasih. Yang penting ya Allah saya sudah jalankan apa? Kewajibanku atas perintahmu. Jadi dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika dia berdakwah. Mau yang hadir banyak sedikit tidak peduli. Yang penting ya Allah saya berdakwah karena Engkau ya Allah. Dia sedang bermuamalah dengan Allah. Dia tahu Allah sedang lihat dia, menugaskan dia untuk ceramah. Mau yang hadir banyak atau tidak enggak urusan. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini, orang yang bahagia. Sebagaimana Allah menyampaikan tentang orang-orang yang masuk surga, mereka berkata, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura." Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian dan kami tidak butuh rasa terima kasih dari kalian, tidak butuh.
Kenapa orang ini telah bermuamalah dengan Allah tatkala dia bermuamalah dengan manusia? Karena ikhwani fillah azanillahu iyyakum ya, ini orang ikhlas adalah orang yang bahagia, adapun orang yang riya adalah orang yang menderita di dunia. Kemudian di antara nasib buruk yang bisa dialami orang yang riya di dunia, dikhawatirkan orang tersebut akan meninggal dalam su'ul khatimah. Akan meninggal dalam su'ul khatimah. Seorang salaf mengatakan, "Man talabal hadits li ghairillahi mukira bih." Barang siapa yang mencari ilmu hadis bukan karena Allah, maka Allah akan buat makar kepada dia. Dia akan terpedaya, terhinakan di akhir hayatnya. Para ulama menyebutkan tentang dampak buruk ini seperti kisah seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di waktu perang Uhud. Waktu perang Uhud ada seorang yang sangat hebat, berperang dengan luar biasanya, tempurannya luar biasa. Sampai-sampai orang mengatakan tidak ada yang hebat seperti dia. Tapi kata Nabi SAW, huwa min ahlin nar, dia adalah penduduk neraka jahanam. Maka sebagian sahabat pun heran, bagaimana orang ini yang bertempurnya luar biasa dikatakan oleh Nabi penghuni neraka. Maka ada seorang pun yang mengikuti orang ini. Dan ternyata dalam pertempuran luar biasa, betapapun banyak tikaman, sayatan pedang di tubuhnya, dia tetap bertempur. Dia tetap bertempur sampai musuh-musuhnya tewas semua. Namun di akhirnya dia tidak kuat menahan rasa sakit yang dialaminya, terlalu banyak tusukan dan sayatan pedang. Akhirnya dia pun menegakkan pedangnya, kemudian dia melakukan bunuh diri. Menindihkan tubuhnya, kemudian dia membunuh dirinya, akhirnya meninggal dunia. Maka hal ini dikabarkan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata, ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu linnas. Sungguhnya salah seorang di antara kalian mengerjakan amalan-amalan penduduk surga yang menurut pandangan manusia. Orang lihat dia melakukan amalan kebajikan, ternyata dalam hatinya apa? Riya. Orang seperti ini di ujung-ujungnya akan ketahuan busuknya niatnya tersebut dan dikhawatirkan akan terkena apa? Ya, terkena su'ul khatimah. Wal iyadzu billah. Oleh karena ikhwan fillah azanillahu iyyakum, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala merenungkan bagaimana nasib orang yang riya di akhirat dan bagaimana nasib orang yang riya di dunia, maka dia akan lebih berhati-hati. Dia berusaha berjihad melawan riya yang datang menyerangnya. Dia tahu bahwasanya hanyalah suatu yang semu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan mendatangkan kebinasaan di dunia sebelum di akhirat. Dia tahu bahwasanya riya ini akan menghilangkan kebahagiaan dia. Dia harus sadar akan hal dia lawan agar dia bisa hidup bahagia dengan penuh dengan keikhlasan. Ini perkara kedua yang membantu seorang melawan riya. Perkara yang ketiga, perenungan terhadap orang yang kita harapkan ujiannya. Seorang tatkala mengharapkan pujian orang lain, entah apakah dia orang terkenal yang ingin kita cari pujiannya, apakah dia ustaz, apakah dia kiai, apakah dia bupati atau gubernur atau presiden sekalian, kita katakan dalam diri kita bahwasanya orang tersebut juga manusia seperti kita. Apa yang akan dia berikan manfaat kepada kita? Tidak ada manfaatnya. Kalau dia muji terus kalau dia muji-muji kita terus apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Dia ini bagaimana orang ini? Orang ini adalah manusia seperti kita. Apakah pantas kemudian kita menundukkan wajah kita di tanah sujud hanya mengharapkan pujian dari orang yang makhluk yang seperti gini modelnya? Yang jika dia sakit mungkin badan dia perkasa, kalau sakit seperti anak kecil. Sangat lemah makhluk tersebut. Kalau seandainya meninggal dunia tidak dikubur akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Apakah antum mengharapkan pujian dari makhluk yang seperti ini? Dan bisa jadi di akhirat dia lebih buruk daripada antum. Buat apa antum cari perhatian sama orang yang lebih buruk dari antum atau semisal antum? Apa manfaatnya? Rugi antum kemudian sholat, rugi antum dermawan, rugi antum berdakwah hanya karena mencari pujian dari orang-orang yang model seperti ini, rugi. Bahkan ikhwani fillah azanillahu iyyakum, barang siapa mengeluhkan akan hal ini, dia berusaha menghindar dia. Bagaimana lagi di akhirat? Tidak akan beri manfaat apa-apa. Ingat tadi hadis kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, fanzuru hal tajiduna indahum jazaan." Pergilah kalian ya, kepada orang-orang yang dahulu kalian mencari pujian dari mereka. Apakah apakah mereka akan berikan balasan kepada kalian? Tidak. Antum dahulu mencari misalnya ya, pujian dari seorang orang terkenal, ya ternyata di neraka jahanam.
Di akhirat ternyata di neraka jahanam. Antum mencari pujian dari orang yang antum harapkan pujiannya, ternyata dia juga mencari antum, yang ingin dipuji sama antum. Sama cara mencari di akhirat. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Seorang yang merenungkan akan hal ini, maka dia berpikir, sungguh rugi, sungguh goblok saya kalau saya kemudian sholat, saya baca Quran hanya ingin mengharapkan pujian dari makhluk yang modelnya seperti ini, yang tidak la yanfa' wa la yadur, tidak beri manfaat, tidak beri mudarat. Kalau dia puji cuma bilang, masya Allah, antum masya Allah, cuma itu aja, tidak kasih duit juga. Orang yang kalau kita lagi butuh bantuannya dia tidak bantu kita. Kita pinjam uangnya dia pelit. Buat apa antum harapkan pujian dari orang seperti ini? Tidak beri manfaat antum di dunia, apalagi di akhirat. Akan berlepas diri. Jadi antum. Ini yang ketiga yang perlu kita renungkan. Yang keempat yang perlu kita renungkan, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, adalah merenungkan tentang hakikat diri kita sendiri. Merenungkan tentang hakikat diri kita sendiri. Bahwasanya ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, bagaimanapun antum dipuji dengan pujian yang begitu hebat oleh manusia, yang lebih tahu tentang hakikat antum adalah antum sendiri. Orang lain mungkin samar bagi dia tentang hakikat antum, tapi antum lebih tahu tentang diri antum sendiri. Maka percuma antum terpedaya dengan sanjungan orang lain. Di antara yang buat antum agar tidak terpedaya, orang yang sehat yang biasanya menyanjung antum ini, coba kalau antum lagi bermasalah sama dia pun mencela antum dengan berlebih-lebihan. Terutama orang yang sedang mencela antum, memuji antum berlebih-lebihan. Coba kalau antum ada masalah sama dia akan mencela antum juga dengan berlebih-lebihan. Oleh karenanya jangan terpedaya dengan pujian mereka. Kalaupun mereka muji kita tahu tentang hakikat diri kita. Kita tahu bagaimana tatkala kita bermaksiat, tatkala kita bersendirian, tatkala tidak ada orang yang melihat kita. Kita tahu tentang maksiat-maksiat kita yang Allah sembunyikan, yang Allah tutupi maksiat kita. Kalau Allah bongkar aib kita, satu saja tidak ada yang duduk sama kita. Oleh karenanya Muhammad bin Wasi' rahimahullah berkata, "Lau kana lidzunubi rihan ma jalasa ilayya ahadun." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka tidak akan ada orang yang duduk sama kita, tidak ada. Dosa ghibah misalnya bau durian busuk, orang tidak mau dengan kita. Kadang kita ghibah, orang ini suka ghibah, kenapa? Bau durian busuk. Orang ini kalau melihat wanita yang tidak halal, aurat wanita tidak halal, bau nangka busuk. Orang ini suka melihat, buktinya apa? Bau nangka busuk keluar dari dia. Seandainya kalau setiap dosa itu ada baunya, terlalu banyak bau busuk yang ada pada diri kita dan tidak ada yang mau duduk sama kita. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menutupi aib kita. Namun tatkala orang-orang muji kita, jangan terpedaya. Yang lebih tahu tentang diri kita adalah kita, dan Allah juga lebih mengetahui tentang apa yang kita lakukan. Karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, inilah beberapa perkara, 4 perenungan yang membantu kita untuk bisa menolak riya tatkala riya ingin menyerang kita. Jangan sampai kita rugi dunia dan di akhirat. Kemudian ada kiat-kiat yang bisa membantu kita untuk ikhlas. Di antaranya ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, yang paling penting agar kita bisa ikhlas adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabat bahwa asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlah. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya kesyirikan yang ada di umatku ini lebih samar daripada rayapan semut hitam. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kaifa nattaqi dzalik?" Bagaimana kami bisa selamat dari penyakit yang seperti ini yang lebih samar dari rayapan semut? Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat agung. Doanya, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang kami sadari dan dari kesyirikan yang kami tidak sadari. Isyarat bahwasanya banyak kesyirikan, banyak riya yang menimpa kita tanpa kita sadari. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa dari berlindung dari riya yang model seperti ini. Na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ada syirik yang kita sadari. Tatkala kita cari pujian, kita tahu kita sedang mencari apa? Pujian. Tatkala kita pamer, kita tahu kita sedang pamer. Namun terkadang riya datang dalam bentuk yang tidak kita sadari.
Oleh karenanya kita berlindung juga dari riya yang seperti ini yang tidak kita sadari. Yang kata para ulama dengan riya al-mubattan, riya yang tersembunyi. Riya yang apa? Tersembunyi. Banyak bentuk-bentuk riya tersembunyi. Di antaranya seperti seorang ingin dipuji dengan menjatuhkan harkat martabat orang lain. Misalnya, cara ingin dipuji, namun dia tidak ingin ketahuan dia itu riya, dia bilang gitu. Oh, si fulan itu subhanallah. Antum lihat dia begitu, tapi dia sholat subuh tidak pernah muncul. Tidak pernah sehari pun saya lihat dia sholat subuh berjamaah. Ini mencela orang. Tapi sebenarnya dia ingin bilang, saya tidak pernah ketinggalan sholat subuh. Dia ingin bilang apa? Saya tidak pernah ketinggalan sholat subuh. Hanya saja cara dia mengatakan si fulan tidak pernah sholat subuh karena saya tidak pernah lihat dia di masjid. Atau dia mengatakan si fulan saya sering safar sama dia, enggak pernah sholat malam. Bangun setelah azan baru bangun. Berarti saya sering sholat malam. Caranya halus ya, luar biasa. Orang masya Allah orang ini bertakwa dan tidak riya, ikhlas dia. Ternyata dia sedang riya. Si fulan itu sok sibuk kalau dimintai bantuan, ya tidak pernah bantu. Selalu sok sibuk. Dia tidak bilang kalau saya diminta bantuan selalu saya bantu, enggak. Karena kalau dia bilang begitu, nanti saya dibilang riya, makanya dia tidak mengatakan demikian. Tapi orang yang dengar sudah paham, oh berarti dia tidak demikian. Orang seperti ini telah terjerumus dalam riya. Dan telah terjerumus dalam dua dosa besar. Pertama, dosa menggibah orang lain. Ya. Dia bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Dia menjatuhkan orang lain supaya dia dipuji. Yang kedua, setelah dia melakukan ghibah, yang kedua dia melakukan riya. Dan ini juga tidak kalah besarnya dosanya daripada ghibah. Terjerumus dalam dua dosa besar. Di antaranya bentuk riya yang terselubung. Seperti dia pamer kalau dekat dengan ustaz. Oh, ustaz itu dekat sekali sama saya. Seakan-akan dia mengatakan karena saya baik sehingga ustaz dekat sama saya. Karena saya begini, saya mudah bergaul sehingga ustaz mudah dekat dengan saya. Saya bilang, ya akhi, apa manfaatnya antum dekat dengan ustaz? Kita ini ahlu sunnah wal jamaah tidak pernah mengkaitkan masuk surga dengan kedekatan sama orang soleh, tidak ada. Kalau antum tidak mengambil manfaat dari ustaz tersebut, tidak mengambil manfaat dari orang soleh tersebut, tidak ada manfaatnya. Kalau antum tidak beramal soleh karena kedekatan antum dengan ustaz tersebut, tidak ada manfaatnya. Kedekatan terhadap seorang ustaz, kedekatan terhadap ulama terkadang dijadikan bahan pameran. Saya lebih dekat, saya dekat. Buat apa manfaatnya? Jika Rasulullah SAW berkata kepada putrinya Fatimah, ya Fatimah tu bintu Rasulillahi, salini min mali ma syi'ti, la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putrinya Rasulullah, mintalah harta kepadaku akan aku berikan. Namun aku tidak bisa menyelamatku di akhirat sama sekali. Selamatkan dirimu sendiri. Kedekatan Fatimah putrinya Nabi tidak bermanfaat kalau Fatimah radhiyallahu taala tidak beramal saleh. Kita bukan pengajian orang-orang sufi yang kalau dekat dengan ustaznya strom berkah, langsung keberkahan strom. Yang kalau foto sama dia dia masuk surga. Saya ke Banjarmasin tahun lalu atau 2 tahun lalu. Ada orang ngaku, ustaz dulu kita foto sama Kiai Fulan. Bayar ustaz. Tapi kalau foto dijamin masuk surga. Subhanallah. Foto kalau dekat sekian juta, kalau gandengan lebih mahal lagi. Semakin dekat dengan ustaz semakin mahal. Bukan orang sufi yang mengatakan ana laha. Saya urusan neraka jahanam urusan saya. Neraka jahanam urusan saya. Ada yang mengatakan demikian. Orang kebelingan. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam tatkala hari kiamat merasa takut. Tatkala di padang mahsyar orang-orang datang kepada Nabi Adam, "Ya Adam, anta abul bashar, khalaqaka Allahu biyadayhi wa asjada laka malaikatahu." Wahai Adam, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tanganmu dan Allah menjadikan para malaikat untuk sujud kepadamu. Amata ramanahnu fi, tidak kau lihat apa yang kesulitan yang kami hadapi? Isfa' lana 'inda rabbik, berikanlah syafaat kepada kami, kepada Allah, mintalah syafaat dari Allah kepada kami. Kata Adam, saya telah melanggar, saya telah mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Izhabu ila ghairi, nafsi, pergi. Padahal Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa yang sudah diterima tobatnya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam melakukan kesalahan dan Allah sudah menerima tobatnya, namun di akhirat kelak dia masih takut. Bagaimana dengan orang yang dosanya belum tentu diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala?
Ibrahim alaihissalam yang pernah orang-orang pun setelah itu pergi ke Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, engkau adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah. Tidak apa kalian kesulitan yang kami hadapi? Kata dia, saya pernah berdosa 3 kali. Padahal dosa tersebut bukan dusta yang sharih, tauriyah. Itu pun Nabi Ibrahim takut, tidak pede untuk minta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang seorang kiai, foto sama saya masuk surga. Neraka urusan saya. Orang ini apa? Seperti ini yang buat masyarakat senang dekat dengan mereka seperti ini. Kenapa? Praktis. Datang artis, selamat, salam tempel, selesai. Habis itu joget-joget, buka aurat gak jadi masalah. Yang penting ustadznya, kiainya ridho. Sehingga orang sekarang, orang-orang seperti ini senang dekat mereka ini. Kenapa? Ada mereka mengobrol jannah. Mengobrol apa? Surga. Dan masyarakat senang yang praktis seperti ini. Yang penting dekat selamat. Kalau Nabi tidak pernah begini. Nabi bilang, selamatkan dirimu sendiri. Saya tidak bisa selamatkan engkau. Yang menyelamatkan kamu adalah amalanmu solehmu sendiri. Amalan solehmu. Bahkan putrinya Fatimah dikatakan demikian. Mintalah hartaku saya kasih. Tapi kalau urusan akhirat, selamatkan dirimu. Selamatkan dirimu sendiri. Oleh karena ikhwan fillah azanillahu. Percuma kalau seorang kemudian dekat dengan ustaz. Kemudian dia bilang, saya dekat sekali sama ustaz ini. Kalau dia niatnya ikhlas karena ingin melayani ustaz ini luar biasa, alhamdulillah. Di antara amalan soleh yang dianjurkan adalah melayani orang yang berilmu. Ya. Bagaimana Yusha bin Nun berjalan dengan Nabi Musa, melayani Nabi Musa tatkala dalam safar Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana Nabi Khadir kemudian mendirikan tembok yang miring karena anak dari kedua anak yatim pemilik tembok ini adalah ayahnya orang soleh, sehingga dia pun berkhidmat kepada orang tersebut dengan memperbaiki rumah yang miring tadi. Tetapi kalau niatnya sekedar pamer untuk ya sebagai bosnya, riak terselubung bosnya karena saya baik maka ustaz dekat dengan saya, tidak ada manfaatnya. Di antara bentuk riak terselubung adalah menyanjung-nyanjung guru untuk mengangkat derajat dirinya. Dia mengatakan, saya muridnya si fulan, Syekh fulan, masya Allah, pintar sekali, wah, dipuji-puji luar biasa. Saya ini muridnya. Saya ini apa? Murid. Bahkan saya pernah lihat tulisan subhanallah. Ustaz fulan, murid terdekat Syekh fulan. Dekat waktu apa maksudnya? Ya akhi, menghukumi murid terdekat. Buat apa seperti itu? Seharusnya kita malu mencantumkan diri kita sebagai murid Syekh fulan. Bikin malu kalau ternyata kita amburadul. Bikin malu Syekh menjatuhkan harkat martabat apa? Syekh. Martabat guru kita. Baru belajar mungkin baru setahun. Itu pun seminggu sekali datang sudah pamer-pamer di murid Syekh fulan, murid Syekh fulan. Kita bilang kalau antum niatnya baik supaya masyarakat ingin hadir pengajian, tidak jadi masalah alhamdulillah. Ini niat yang tulus. Ini antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak melarang orang mengatakan saya murid Syekh fulan, tidak jadi masalah. Tapi ini perkara yang sangat rawan. Sebagaimana halnya dengan masang doktor, MA, sama saja semua ini juga. Ya kalau ini ada masalah dakwahnya ada, tetapi kalau ternyata niatnya enggak beres, justru menjerumuskan dalam neraka jahanam. Saya ingin pamer, saya doktor, saya MA, saya sudah belajar berapa tahun, saya sudah ini. Kalau niatnya ikhlas karena Allah dalam rangka agar masyarakat ya, datang tidak terpedaya dengan para ahlul bidah yang memiliki gelar-gelar, maka ini niat yang mulia. Tapi kalau niatnya buruk, jadi ini sangat tipis, hanya untuk memamerkan dia punya ilmu, memamerkan bahwasanya dia lulusan demikian, maka waliyadzubillah. Karena ikhwan fillah sallallahu alaihi wasallam, riya ini sangat samar, ya, terkadang menyerang seorang tanpa dia sadari. Contohnya lagi, seorang riya terselubung, dia begini, dia bilang apa? Si fulan itu bapak ini kemarin mencela-cela saya, coba sekarang celaka mereka bertiga itu. Ini terkadang kualat mereka kemarin mencela-cela saya. Sekarang mengatakan saya ini wali, makanya kalau ada yang mencela saya akan celaka. Ini mentazkiyah diri sendiri sebenarnya. Ini sudah dibantah oleh Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir. Dia mengatakan antum jangan mengatakan demikian, celaka gara-gara mencela antum. Betapa banyak orang yang mencela Nabi SAW tidak celaka dan justru masuk Islam. Memang kalau dia celaka itu urusan dia dengan Allah. Bukan berarti karena antum wali, bukan. Bahkan disebut dalam hadis bahwasanya wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kalian dengan dakwahnya orang dizalimi. Bukan karena antum wali, tidak. Kalau antum terzalimi, doa antum dikabulkan. Bahkan orang kafir pun kalau terzalimi, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka tidak perlu antum mengatakan gara-gara dia mencela saya akhirnya dia pun hancur binasa, akhirnya pun direndahkan oleh masyarakat karena mencela saya. Tidak perlu antum tazkiyah diri antum. Atau sebagian orang terkadang juga riya dengan cara yang halus, dia mengatakan apa? Dia mengatakan alhamdulillah saya dalam segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali. Saya kemana mana dimudahkan. Saya di mana-mana mudahkan urusan lancar. Ya, kalau orang saya mudah sekali mengambil hati orang lain. Ini juga hati-hati. Memang Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat Rabbmu maka sampaikanlah, ingat-ingatlah. Enggak jadi masalah kalau niatnya tulus. Tapi kalau niatnya enggak tulus, hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya Allah selalu menjaga saya karena saya wali sehingga dimudahkan urusan saya, maka ini adalah bentuk tazkiyatun nafs. Ya, memuji diri sendiri, ini merupakan riya yang terselubung. Oleh karena ikhwani fil azani Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berlindung dari riya yang jelas dan riya yang terselubung. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ada riya yang tidak kita sadari. Yang pertama yang penting untuk menghalangi riya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berusaha menyembunyikan amalan soleh. Jangan suka ceritakan kepada orang lain amalan kita. Coba kita cek diri kita. Apakah yang amalan-amalan kita lakukan selama ini ada yang kita sembunyikan atau seluruhnya sudah kita pasang di papan pengumuman? Semuanya sudah kita umumkan kepada teman-teman kita. Oh, saya kemarin ke sana berdakwah. Oh, saya kemarin bantu orang di sana. Oh, saya kemarin acara bakti sosial di sana. Oh, saya kemarin, semuanya diceritain. Adakah amalan yang tidak kita ceritain? Tanya kepada diri kita sendiri. Dan suatu sosok yang menakjubkan saya. Guru saya, siapa? Syekh Abdul Razak. Dia guru saya, bukan. Allah Maha tahu ya, riya atau tidak urusan Allah, bukan urusan antum. Antum tidak boleh nuduh saya riya ya. Ini urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ya. Selama bertahun-tahun artinya beliau ngajar saya, di S1 beliau ngajar saya, S2 juga ngajar saya, S3 juga ngajar saya, dan selama saya menerjemahkan beliau pengajian, tidak pernah saya dengar beliau cerita tentang amalan soleh beliau, tidak pernah. Bahkan beliau berdakwah ke sana sini tidak pernah. Saya kemarin ke Afrika, saya kemarin ke tengah hutan, tidak pernah beliau. Bahkan kita mungkin ketemu, kemarin saya ke tengah hutan, setengah mati dakwah di sana. Tapi alhamdulillah, sudah usah cerita, pokoknya sudah ngapain antum cerita-cerita. Terkadang maksud saya untuk memotivasi, iya benar, itu bagus motivasi. Tapi benarkah niatkan untuk membuat motivasi atau 90% motivasi, 10% untuk dipuji? Kita nggak tahu, itu hati yang tahu, Allah Maha tahu. Benar antum ingin motivasi tapi 10%-nya, 90%-nya buat dipuji. Antum mendatangkan riya dengan baju motivasi. Bahkan beliau, saya tahu beliau berjihad di Afgan, saya pun tahu dari orang lain, dari dua syekh saya tahu. Yang pertama nama Syekh, ada seorang syekh waktu beri ceramah, dia mengatakan dulu waktu di zaman jihad Afghanistan kami berikan sumbangan melalui para masyayikh, termasuk Syekh Abdul Razak tatkala beliau sedang berjihad di mana? Di Afghanistan. Oh, ternyata Syekh pernah jihad di Afghanistan. Kali kedua waktu saya pernah mengawasi orang-orang mahasiswa sedang ujian, saya menemani seorang syekh. Syekh itu juga sudah tua. Dia bilang, "Kamu gimana? Risalamu siapa? Tesismu siapa yang ngurusin bimbing?" Saya bilang, "Syekh Abdul Razak." "Oh, Syekh Abdul Razak terakhir saya ketemu di Afghanistan. Waktu kita sedang di sana." Syekh sendiri tidak pernah apa? Tidak pernah cerita. Tidak pernah pamer, saya dakwah sini tidak pernah pamer. Bahkan orang-orang tidak tahu kalau beliau ke sini, itu yang hadir 100.000 enggak ada yang tahu sana teman-temannya. Saya yang kasih tahu. Tahu enggak antum Syekh Abdul Razak sana yang hadir 100.000? Masa 100.000? Orang pada heran. Tapi dia enggak pernah cerita, enggak pernah ngomong, orang enggak ada yang tahu. Sehingga saya perlu kasih tahu sama orang-orang agar mereka menghormati siapa? Syekh Abdul Razak. Tidak pernah cerita sama sekali. Beda di sini, subhanallah kita ketemu. Oh, alhamdulillah kemarin kita dakwah di sana. Masih kurang tambah lagi daftar lagi. Cerita sana sini, pamer sana sini. Ya kalau tapi saya katakan tidak boleh antum nuduh dia riya ya. Mungkin dia maksudnya ingin menjelaskan tentang keberhasilan dakwah, tersebarnya dakwah di sana sini. Itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum, saya bukan ngajarin antum untuk menuduh-nuduh ya. Enggak boleh. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma saya kagum dengan Syekh Abdul Razak dari sini tidak pernah cerita kebaikan. Bahkan suatu saat pernah Syekh
Tentunya banyak syekh yang lain, syekh yang lain juga syekh yang ikhlas. Cuma ini yang karena saya jarang bergaul dengan syekh, saya cuma bergaul dengan Syekh Abdul Razak, sehingga ini yang bisa jadikan saya contoh saja. Suatu saat, tatkala syekh setelah sholat duhur atau sholat asar, kita mau nerjemah. Setelah sholat, syekh ketemu dengan ada orang buta ketemu dengan syekh. Kemudian syekh mencium kepalanya, kemudian ngobrol agak lama dengan orang buta tersebut, dan saya pergi ke rumah syekh. Setelah itu berapa lama kemudian, entah 15 menit baru syekh datang. Dia bilang, maaf terlambat tadi ada orang buta minta buku saya. Dia bilang kepada sekretarisnya, tolong printkan tulisan saya yang judulnya demikian. Buat apa syekh? Karena tadi ada orang buta ingin membaca tulisan saya. Kelihatannya sederhana, tetapi subhanallah perkataan syekh demikian saja. Ada orang buta tadi minta untuk bisa membaca, dia punya alat untuk bisa baca Word katanya. Bukan di print, kenapa dimasukkan dalam CD. Dia punya alat untuk bisa baca Word, teks dalam bentuk Word dalam bahasa Arab. Ternyata orang buta ini siapa? Orang buta ini yang minta bukunya syekh ini adalah Syekh Saleh As-Suhaimi, pengajar di Masjid Nabawi, dan gurunya Syekh Abdul Razak sendiri. Coba kalau kita, sekarang dia guru, sekarang dia jadi murid saya. Nah, kalau kita mungkin paham begitu. Bahkan dia minta buku saya untuk diajarkan di Masjid Nabawi. Itu Syekh minta bukunya Syekh Abdul Razak untuk diajarkan di mana? Masjid Nabawi. Saran untuk riya banyak. Pertama, lihat, yang minta guru saya sendiri. Yang kedua, buku saya akan diajarkan di Masjid Nabawi. Tapi Syekh tidak pernah ngomong. Tidak seperti orang, buku saya Masya Allah sampai dibaca oleh orang pemerintahan. Dia pamer sendiri. Buat apa seperti itu? Bukan ikhwani fillah azanillahu yakum, riya adalah perkara yang berat, perlu perjuangan. Ya, barang siapa yang bisa berjuang senantiasa berjihad melawan riya, maka sungguh luar biasa pahala akan dia raih. Namun perlu saya ingatkan bahwasanya yang perlu adalah perjuangan. Bukan antum kalah dari riya. Terkadang antum berjuang, antum kalah. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar dari kemampuannya. Allah berfirman, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampumu. Selama antum masih terus berjuang melawan riya, terkadang antum menang, terkadang antum kalah. Terkadang antum berusaha mengeluarkan riya, ternyata riya sudah menggerogoti hati antum. Selama antum terus dalam perjuangan, Allah insyaallah akan memaafkan antum. Kenapa? Allah telah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Tidak mungkin hati kita bersih dari riya, enggak mungkin, mustahil. Kita ini orang yang senang dipuji. Terkadang kita menang, terkadang kita salah, dan tatkala kita salah segera kita beristighfar. Terus demikian, maka husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa perhatikan keikhlasannya, berjuang melawan riya, maka Allah akan senantiasa menerima amalan solehnya, sementara dia terus berjuang melawan riya tersebut. Ikhwani fillah azanillahu iyyakum, di antara hal yang memudahkan seorang untuk bisa ikhlas dan menolak riya adalah salat malam. Adalah salat malam. Kalau tadi menyembunyikan amalan, tidak cerita sama orang lain. Yang kedua adalah salat, yang berikutnya adalah salat malam. Orang yang salat malam akan terbiasa dilatih untuk mencari perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu bil lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Ya. Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang dalam keadaan tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Tatkala Allah turun ke langit dunia, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir minal lail. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia tatkala tinggal sepertiga malam terakhir di malam hari. Kemudian Allah bertanya, Allah mencari-cari, hal min mustaghfirin fa aghfirlah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar maka akan aku kabulkan, aku ampuni dosa-dosanya. Hal min sa'il fa utiya su'lah. Apakah ada hamba-hambaku yang minta akan aku kabulkan permintaannya. Saat orang semua tidur, tatkala semua mata tidak ada yang melihat antum, carilah muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang terbiasa berkhulwat dengan Allah, mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terlupakan dengan perhatian manusia. Oleh karenanya di antara definisi ikhlas kata sebagian ulama, yaitu faqdu ru'yatil makhluq bidawamin nazar ilal khaliq. Terlupakan dari perhatian manusia. Kenapa? Karena sibuk senantiasa mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Kalau saya begini bagaimana? Allah marah atau tidak? Terus dalam hati kita seperti itu.
Senantiasa bagaimana penilaian Allah terhadap saya? Kalau saya begini bagaimana apa yang akan Allah lakukan sama saya? Sementara seorang senantiasa sibuk mencari penilaian Allah, mencari perhatian Allah, dia akan terlupakan dari mencari perhatian manusia. Di antara bentuk latihannya adalah salat malam. Tapi jangan kemudian pagi hari antum cerita, alhamdulillah tadi malam saya salat malam. 11 rakaat lagi sunnah. Alhamdulillah, semua nikmat dari Allah. Tidak usah cerita. Itu urusan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perkara-perkara yang bisa menumbuhkan riya. Kemudian di antara perkara lain juga mengucapkan doa tatkala kita dipuji. Sebagaimana doa yang diucapkan oleh para sahabat. Tatkala ada orang memujinya maka dia pun berdoa, Allahumma ghfirli Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Yang artinya ya Allah jangan kau siksa aku atas apa yang mereka katakan. Dan maafkanlah aku atas ketidaktahuan mereka. Ya. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada persangkaan mereka. Doa ini diucapkan tatkala kita diuji. Untuk segera kita diingatkan diri kita, karena kalau kita sudah dipuji, sangat mudah kita kepala kita menjadi membesar, kemudian kita lupa diri, sangat mudah. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhimut turab." Kalau kalian melihat orang-orang yang suka muji-muji, maka lemparkanlah pasir di atas wajahnya. Nanti ikhwan kalau ada orang muji antum masya Allah, bilang tunggu sebentar. Saya mau cari pasir. Buat apa Ustaz? Buat lempar kamu. Kenapa? Karena pujian seperti ini bisa memenggal kepala kita. Tatkala Nabi melihat seorang dipuji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waqad qata'tum dhahra akhikum." Kalian telah memenggal atau mematahkan tulang apa? Tulang punggung saudaramu. Tadinya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ria. Selamanya dia ikhlas, tiba-tiba antum datang, Masya Allah ternyata Ustaz, penyampaian antum bagus sekali. Oh begitu toh, ternyata saya luar biasa. Dia baru sadar kalau dia luar biasa. Kena ujub, kena ria dan macam-macam. Gara-gara siapa? Gara-gara muridnya sendiri. Bikin dia jadi orang yang riak karena sering dipuji oleh muridnya. Sehingga akhirnya apa? Kegiatannya berputar pada kapan murid saya muji saya, kapan murid saya muji saya. Oleh karena kalau ada orang muji kita berdoa dengan doa tadi. Bahkan sebagian ulama seperti Shalih Al-Utsaimin mengatakan dibacakan dengan suara yang didengar, dikeras, jadi bukan diam-diam. Allahumma la tu'akhidni, ya Allah jangan kau hukum saya dengan apa yang mereka ucapkan. Untuk mengingatkan dia juga. Waghfirli ma la ya'lamun, ampunilah aku apa yang mereka tidak ketahui. Artinya kita banyak dosa yang mereka tidak tahu sehingga mereka muji kita. Kalau mereka tahu dosa-dosa kita, mereka tidak akan bakalan muji kita, bahkan menjauh dari kita. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka bersangkakan. Demikian ikhwani fillah sanallahu yakum, hal-hal yang mungkin bisa membantu kita untuk lebih ikhlas dan juga membuat kita bisa melawan penyakit riya. Pengajian sampai jam berapa? Sekarang 12. Masih ada materi yang ingin saya sampaikan tentang faedah-faedah keikhlasan, tapi cukup panjang juga. Mau disampaikan atau tidak? Hah? Kenapa? Tapi kepanjangan. Di apa? Sebagian aja. Sebagian, tak apa-apa. Ikhwani fillah sanallahu yakum, di antara hal yang bisa memacu kita untuk ikhlas adalah merenungkan tentang faedah-faedah keikhlasan, dan banyak sekali faedah-faedah keikhlasan. Kenapa? Karena ikhlas merupakan ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya faedahnya pun sangat agung. Di antara faedah-faedah ikhlasan tersebut adalah pertama, meninggikan pahala, membuat pahala menjadi sangat besar gara-gara keikhlasan. Ibnu Mubarak mengatakan, "Rubba amalin shaghirin tu'azzimuhu niyyah." Betapa banyak amalan yang kecil namun jadi besar karena niat yang ikhlas. Di antara dalil akan hal ini, oleh karena Syekhul Islam mengatakan apa? Bisa jadi dua orang sholat di saf yang sama, bergandengan si A dan si B. Cara sholatnya sama-sama di saf pertama, tetapi pahala antara keduanya antara langit dan bumi, jauh berbeda. Kenapa? Karena satu sholatnya biasa-biasa, satunya lebih ikhlas dan lebih khusyuk. Pahalanya berbeda. Kenapa? Karena kembali dengan perbedaan yang apa di hati. Kata Syekhul Islam Taimiyah, tatafadhal al-a'mal bima tatafadhal
bima yatafadalu ma fil qulub. Sungguhnya amalan-amalan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan yang ada dalam hati-hati manusia. Terkadang amalan kecil pahalanya luar biasa. Sebagai contoh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, kemudian kalian infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sebanding dengan infak 2 genggam sahabat atau 1 genggam sahabat. Hanya menginfakkan gandum atau korma, tidak akan sama. Kapan kita bisa punya emas sebesar gunung Uhud? Gunung Uhud panjangnya 7 sampai 8 kilo, lebarnya 2 sampai 3 kilo, tingginya 300 meter lebih. Kalau kita punya emas sebesar itu, apa yang kita lakukan? Antum paling poligami kalau emas. Punya emas besar kayak gitu, subhanallah, nongkrong aja sudah luar biasa. Emas besar, tidak ada orang yang pernah punya emas seperti itu. Makanya di sini hadis yang luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian cela para sahabat. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, wahai para sahabat memang punya kesalahan, tetapi kebaikan mereka sebesar lautan. Kesalahan mereka hanya setetes air yang berada di lautan kebaikan. Kalian apa yang sudah kalian lakukan? Mau mencela para sahabatku? Adakah sumbangsi kalian terhadap Islam? Tidak ada. Tidak ada sumbangsi, hanya merusak Islam. Sudah begitu mau mencela-cela para sahabat. Kalaupun kalian punya amal soleh, tidak akan pernah sebanding dengan amal sahabat. Kalau kalian punya emas sebesar gunung Uhud, kalian infakkan tidak akan sama dengan infaknya sahabat 2 genggam gandum atau korma atau 1 genggam, tidak akan sama. Kenapa bisa demikian? Kembalinya kepada hati, berbeda. Hati sahabat dengan hati kalian jauh berbeda. Bagaimana iman kita mau disamakan dengan iman sahabat? Bagaimana keikhlasan kita bisa disamakan dengan keikhlasan sahabat? Tidak akan sama. Para sahabat, mereka berjuang bersama Nabi, perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan jiwa dan harta mereka melihat langsung mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak keimanan mereka tinggi? Diuji dengan berbagai ujian oleh Allah dan mereka lulus ujian tersebut. Luar biasa. Namun sebagian ulama mengatakan, jangan kalian mengatakan, coba kalau saya dulu jadi sahabat. Ini kan bagaimana, masa tidak adil? Kita punya emas sebesar gunung Uhud, kita infakkan, kok tidak sama dengan segenggam gandum yang infakkan oleh para sahabat? Coba kalau kita jadi sahabat. Sebagian ulama mengatakan, pujilah Allah kamu hidup di zaman sekarang ini penuh dengan kenikmatan. Seandainya kamu hidup di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin jadi pengikut Abu Jahal. Benar. Coba hidup di fase Mekah, coba bayangkan. Nabi miskin, tidak ada siapa, pengikutnya cuma berapa ekor, berapa orang sahabat. Sementara kekuasaan dikuasai oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Sementara Nabi disiksa, orang akan timbul syubhat. Masa dia utusan Allah disiksa? Masa pengikut-pengikut Allah masa tertindas? Akan datang syaitan banyak. Oleh karenanya, alhamdulillah kita mengenal sunnah, mengenal Islam. Namun kita perlu tahu bagaimana keimanan dan keikhlasan para sahabat. Sampai-sampai amalan jauh berbeda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, tadi kita katakan keikhlasan membuat ganjaran pahala menjadi sangat besar. Di antara dalilnya kisah tentang seorang wanita masuk surga gara-gara memberi minum kepada seekor anjing. Rasulullah SAW bersabda, "Baina kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-'atash." Idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Tatkala ada seekor anjing, dia sangat kehausan. Bahkan disebut dalam riwayat, dia menjulurkan lidahnya ke sarah, ke tanah karena saking hausnya, tidak dapat air. Dia berharap ada embun atau apa di tanah tersebut. Yutifu bi raqiyyah. Anjing ini ada sumur, namun dia tidak bisa mengambil air dari sumur. Kalau nyambung dia belum belajar berenang ya, mungkin masuk enggak keluar-keluar. Makanya dia muter-muter aja. Tapi sudah ada air depan dia tidak bisa, dia muter-muter aja. Tiba-tiba dilihat oleh seorang wanita pezina. Wanita apa? Pezina. Dari Bani Israel. Maka dia pun kasihan sama anjing ini. Fanaza'at muqaha, maka dia pun turun, naza'at fi bi'r, dia pun turun di sungai, dia lepaskan sepatunya. Kemudian dia ambil air, kemudian dia gigit sepatu tersebut, kemudian naik keluar dari sumur tadi. Kemudian dia pun beri minum kepada fasaqathu, dia pun beri minum kepada anjing tersebut. Maka Allah mengatakan, Allah pun membalas jasa wanita ini. Faghafaraha Allah, maka Allah pun mengampuni wanita ini.
Ikhwani fillah Allah yakum, amalan dilakukan oleh wanita ini sederhana. Tetapi banyak dalil sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah menunjukkan amalan dia amalan ikhlas. Yang pertama, wanita ini tatkala dia memberi minum kepada anjing ini tidak ada yang lihat, tidak ada yang lihat dia. Cuma antara dia dengan sama dengan sang anjing. Tidak ada yang lihat amalan. Kemudian yang kedua, amalan dia butuh keletihan sedikit. Dia seorang wanita, turun ke sungai itu, turun ke sumur bukan pekerjaan yang mudah. Dia turun kemudian mengisi air di sepatunya, kemudian dia gigit, kemudian dia manjat sumur. Ini kalau orang tidak ikhlas tidak bisa ngerjain. Makanya di antara kata orang suka marah-marah kenapa tidak ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas dia tidak marah-marah. Kenapa dia tulus dalam pekerjaannya. Tapi kalau suka emosi ngerjain sedikit emosi, urusan dakwah emosi, urusan ini selalu emosi, ini enggak ikhlas berarti, kurang ikhlas. Kenapa kurang tulus? Kalau dia ikhlas dia tahu Allah semua tahu usaha dia, Allah tahu semua keletihan dia dan akan diganjari oleh Allah dan dia tidak akan sabar dalam menghadapi kerjaan. Wanita ini pun demikian, dia harus turun ke sumur dan dia penuh dengan kesabaran. Yang ketiga, hewan yang dia tolong apa? Anjing. Tatkala dia beri minum kepada anjing, anjingnya tidak akan mengatakan jazakillah khairan, tidak. Tidak akan mengatakan syukuran. Dia paling ngomong terus pergi. Apa yang diharapkan dari apa? Anjing ini. Oleh karenanya amalan wanita ini benar-benar apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasannya inilah, adapun memberi minum kepada ekor anjing hanyalah sebab. Tetapi yang paling penting adalah amalan hatinya yang dia kerjakan, yang ada dalam hatinya tatkala dia mengerjakan amalan tersebut. Oleh karenanya amalan sederhana bisa mendatangkan ganjaran yang besar karena keikhlasan yang ada dalam hati. Karena jangan sampai seorang salah sangka, wah kalau mau bertobat dari berzina gampang, tinggal kasih minum seekor anjing selesai. Dia berzina sama perempuan banyak. Oh, kamu banyak dosa, ya udahlah, mana cari anjing. Selesai. Kalau nggak ada anjing, kucing ada, mendingan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah iman dan keimanan, keikhlasan dalam hati tatkala melakukan amalan tersebut. Karena di antara kita ini hidup sebentar ya kawan. Amalan kita tidak banyak, ya. Maksiat kita banyak, amalan kita tidak banyak. Ya. Omongan kita banyak, zikir kita sedikit. Ya. Baca Quran sedikit, baca Facebook banyak. Oleh karenanya tatkala antum melakukan amalan, ikhlaskan niat antum. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, kata Allah, orang yang menyembelih unta, sapi tidak akan sampai kepada Allah dagingnya, tidak akan sampai. Darah dan daging tidak akan sampai kepada Allah, sampai apa? Ketakwaan. Oleh karenanya yang utama dari amalan soleh adalah ketakwaan. Memang ada amalan-amalan soleh ganjaran yang besar. Ada amalan soleh ganjarannya kecil, ada amalan soleh ganjarannya besar. Kalau kita bisa padukan antara ganjaran besar dengan hati yang ikhlas, luar biasa. Oleh karena kita tahu amalan umur kita sebentar, amalan kita sedikit, tatkala kita mengamalkan amalan-amalan sedikit, ikhlaskan niat kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Cek niat kita agar amalan kita bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah keikhlasan. Faedah yang lain dari keikhlasan, orang yang ikhlas akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, pada yaumul mahsyar, tatkala matahari turunkan dalam jarak 1 mil. Tatkala manusia dibangkitkan dalam keadaan amat payah, panas yang begitu terik, kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, di mana tidak ada naungin kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya 2 orang yang ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sedekahnya tersebut sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Para ulama menyebutkan kenapa disebutkan tangan kanan, tangan kiri sebagai kiasan. Kenapa? Karena tangan kiri merupakan sahabat dekat tangan kanan, sahabat sejoli. Di mana saja ada tangan kanan, situ tangan kiri. Pernah enggak orang jalan tangan kirinya enggak ada? Ada tangan kiri jalan berdua. Kalau melakukan pekerjaan, tangan kanan bekerja, tangan kiri ikut bantu atau tidak? Ikut bantu. Ini 2 sahabat dekat. Namun pada waktu masalah infak, tangan kanan sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Ini kiasan yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tatkala seorang berinfak dia ikhlas sampai orang terdekatnya pun tidak tahu, tidak usah diceritakan. Karena dia ingin pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang seperti ini akan dinaungi pada hari kiamat. Orang yang kedua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rajulun
dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang yang dia berzikir kepada Allah tatkala sendirian, maka dia pun menangis. Di sini ada tulisan apa? Khaliyan, sendirian. Bukan zikir sama ramai-ramai orang. Orang nangis dia pun ikut-ikutan nangis. Kenapa terharu? Terharu dengan apa? Dengan nadanya. Bukan. Tetapi menangis karena benar-benar renungan dari isi hati. Ada dua tafsiran para ulama tentang masalah ini. Tangisan ini. Ada Ibnu Hajar menyebutkan. Yang pertama, dia sendirian, berkhulwat dengan Allah. Dia nangis tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ya. Yang kedua, dia di hadapan banyak orang. Dan dia nangis karena dia lupa kalau ada orang di samping dia. Karena saking apa? Benar-benar merenungkan tentang Allah Subhanahu wa taala, dia nangis sehingga dia tidak keberadaan orang banyak tidak mempengaruhi keikhlasannya. Keberadaan orang banyak yang melihat dia tidak mempengaruhi, dan ini yang hebat luar biasa yang kedua ini. Dia bisa ikhlas meskipun orang banyak lihat dia, dan dia tidak peduli dengan penglihatan orang lain. Yang dia pedulikan adalah apa? Penilaian Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian dia nangis kemudian ditunjukkan ambil apa? Sudah selesai semua masih terus apa? Lap-lap padahal sudah enggak ada air mata. Pamer kalau dia apa? Nangis. Ini di antara keutamaan ikhlas, artinya orang yang ikhlas akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di antara ikhwan, keutamaan ikhlas adalah orang Allah akan menjaga seorang dari maksiat-maksiat yang besar. Tatkala dia diuji dengan maksiat yang luar biasa, dia akan dijaga oleh Allah sehingga tidak terjerumus dalam maksiat tersebut. Tatkala ditawarkan uang yang begitu besar untuk korupsi, dia akan tolak dengan mudahnya. Tatkala ditawarkan wanita untuk berzina, dia akan tolak wanita tersebut. Kenapa? Karena keikhlasannya. Allah jaga dia karena keikhlasannya. Dan ini Allah sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rawadatu allati huwa fi baiti an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lah." Qala ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika linasrifa anhu su', innahu min ibadinal mukhlasin." Kata Allah, demikianlah kami palingkan Yusuf alaihissalam dari keburukan, dari perbuatan keji, dari perzinahan, dari kemaksiatan. Kenapa? Kata Allah, "Innahu." Sungguhnya Yusuf alaihissalam min ibadinal mukhlasin, termasuk dari orang-orang yang terpilih di antara kami. Riwayat mukhlasin ini ada dua qiraah dalam qiraah Al-Qur'an. Ada mukhlasin, ada mukhlisin. Dan dua qiraah ini tidak bertentangan. Sungguhnya Yusuf termasuk orang-orang yang mukhlasin, dan sungguhnya Yusuf termasuk orang-orang yang mukhlisin. Dia termasuk orang-orang yang ikhlas sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mukhlasin artinya dia adalah orang-orang terpilih. Sungguhnya kami menyelamatkan dia karena dia termasuk orang-orang yang terpilih. Kenapa? Karena keikhlasannya. Karena keikhlasannya. Oleh karenanya, ikhlas merupakan sebab seorang terbebaskan dari godaan yang luar biasa. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam digoda tatkala itu. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Jawabul Kafi berapa ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama, Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang lelaki yang masih muda. Dan kita tahu bahwasanya lelaki muda syahwatnya lebih menggebu-gebu daripada lelaki yang sudah tua. Meskipun tidak lazim. Bisa jadi tua-tua keladi, bisa jadi. Tapi pada dasarnya lelaki muda syahwatnya lebih menggebu-gebu. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, 3 orang la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa lahum adzabun alim. 3 orang yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mengadab mereka, Allah tidak ajak bicara mereka, dan Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hushaimitun zanin, seorang tua yang berzina. Kenapa dia sudah tua kok masih berzina? Ini parah ini. Kalau masih muda berzina, ini dosa besar, tapi lebih parah lagi sudah tua berzina. Kenapa? Karena sebab untuk berzina, motivasi berzina tidak ada. Kenapa dia bisa berzina? Berarti sudah parah imannya. Saking parahnya. Sehingga orang ini diadab oleh Allah dengan adab yang pedih. Nabi Yusuf alaihissalam seorang masih muda. Syahwatnya menggebu-gebu. Dan dia sudah tergerak syahwatnya tatkala melihat wanita permaisuri yang cantik jelita tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad hammat bih." Sungguh sang wanita sudah kebelet sama Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha, dan Nabi sudah tergerak hatinya juga terhadap wanita tersebut. Namun ini ujian pertama. Nabi Yusuf masih muda. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di tempat yang asing. Dia dari Palestina kemudian dipindahkan ke negeri Mesir. Dan orang yang asing lebih nekat bermaksiat daripada maksiat di kampung sendiri. Oleh karenanya pencuri kalau mencuri terkadang mencurinya di mana? Di kampung orang lain. Kalau mencuri di kampung sendiri repot, kalau ketahuan waduh.
bikin malu orang tua, bikin malu tante, keluarga. Tapi kalau dia mencuri orang lain, digebuki, dia cuek-cuek saja, tidak ada yang kenal sama dia. Kalau dia mau mengemis di kampung orang lain. Nabi Yusuf alaihissalam, seandainya dia berzina, seandainya dia bermaksiat, maka tidak ada yang harus dia permalukan. Karena dia terasing di situ. Kemudian yang ketiga, yang lebih berbahaya lagi, ternyata pintu semua sudah ditutup. Wa ghallaqatil abwab. Ini luar biasa. Sang wanita sudah berencana dengan rencana yang hebat. Ya, bukan cuma satu pintu yang dia tutup, berpintu-pintu dia tutup. Karena itu di istana pintu ditutup, artinya masih dibuka, masih ada pintu lagi ditutup lagi. Tidak seperti sebagian kita kalau masuk rumah pintunya cuma satu ya. Pintu masuk sama pintu WC. Pintunya jarang ya. Ini istana pintunya banyak, semuanya sudah dikunci oleh permaisuri. Sehingga apa? Tidak ada yang lihat. Seandainya orang tatkala bermaksiat dilihat banyak orang tidak berani, tapi kalau bersendirian maka lebih berani karena merasa tidak malu. Ini juga ujian tersendiri bagi Nabi alaihissalam. Yang keempat, sang wanita cantik jelita, dia permaisuri. Apa ada raja cari istri yang jelek? Antum kalau jadi raja, antum cari daftar. Yang merasa cantik daftar. Akan mencari wanita tercantik untuk dijadikan istri. Raja ini yang merayu Nabi Yusuf, permaisuri raja. Jelas cantik jelita. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, wanita ini sudah cantik dan dia mempoles dirinya. Sudah dia cantik, dia berhias. Bagaimana kecantikan di atas kecantikan. Yang ketujuh, wanita ini yang merayu. Betapa banyak lelaki tidak tergetar hatinya tatkala dia berdua-duaan dengan wanita, dia rayu wanita, wanitanya cuek-cuek. Tetapi kalau wanita yang mulai, goyang dia. Mas ini dong, mas dekat-dekat. Waduh, bahaya ini. Wanita yang mulai, bukan lelaki. Ini karena kalau kita bayangkan bagaimana ujian yang dihadapi Nabi Yusuf, tidak ada yang bisa selamat tatkala ini. Kalau ada orang yang dihadapkan dengan ujian Nabi Yusuf, tidak ada yang bisa selamat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang luar biasa tersebut, ternyata Nabi Yusuf bisa bebas. Kenapa kata Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya Nabi Yusuf termasuk orang-orang yang ikhlas sehingga Allah selamatkan. Karena ikhwan, kalau antum ikhlas, maka terkadang datang ujian-ujian yang besar yang iman antum goyah, tapi kalau antum ikhlas sebelumnya, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk antum tinggalkan kemaksiatan tersebut. Di antara keutamaan ikhlasan adalah memudahkan untuk mencapai tujuan. Seorang ikhlas, dia punya proyek apa saja dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya proyek dakwah. Saya ingin bikin sekolah agar anak-anak teman-teman saya bisa sekolah di sekolah saya. Saya ingin berdakwah lewat sekolah. Kita tanya, tunggu dulu, niatmu benar atau tidak? Niatmu untuk cari duit lewat sekolah atau apa? Oh iya benar, saya bisnis sekalian berdakwah. Nah ini kan lain berarti, lain. Boleh, tidak dilarang. Tetapi beda kalau niat saya benar-benar tulus untuk berdakwah. Ya kalau saya dapat rezeki alhamdulillah, tapi itu bukan tujuan utama saya. Saya masih bisa kerjaan yang lain, masih banyak lapangan kerjaan yang bisa saya kerjakan. Tapi saya memilih untuk buka sekolah, kenapa? Karena saya ingin punya pahala yang mengalir terus. Anak-anak dapat pendidikan, anak-anak bisa belajar sholat. Sehingga kalau mereka sholat, pahalanya terus mengalir sama saya. Kenapa? Karena saya yang punya sekolah, saya yang mengajari mereka. Orang yang niatnya tulus akan dimudahkan kerjaan dia. Dalam satu hadis ada seorang rajulun minal a'rab, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasul, saya ingin mengikuti berjihad. Akhirnya berjihadlah mereka di orang ini bersama Nabi SAW. Sampai suatu saat Rasulullah SAW menang dalam ghanimah. Kemudian Rasulullah SAW bagi-bagi ghanimah peperangan. Kita boleh seorang berjihad mengambil ghanimah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada sebagian sahabat, ini ghanimah ini berikan kepada orang tadi, orang Arab Badui tadi. Ini bagian dia. Akhirnya datang sebagian sahabat membawa ghanimah tersebut, harta rampasan perang, kepada orang Arab Badui tadi. Ini bagian. Kata dia, saya tidak mau terima. Maka dia pun menemui Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, saya mengikutimu bukan untuk ghanimah ya Rasulullah, tapi saya mengikutimu agar saya mati syahid, agar yadkhul sahmu min hahuna wa yakhruj min hahuna. Kata dia, saya ingin berperang agar saya dipanah lewat sini dan tembus lewat sini. Saya ingin mati syahid dengan dipanah. Kata Rasulullah SAW, in tasduqillah yasduqka. Kalau kau benar niatmu tulus, Allah akan mengabulkan permintaan. Akhirnya terjadilah peperangan. Kemudian meninggallah orang ini. Rasulullah SAW mengatakan, mana si fulan tadi? Dicari-cari ternyata benar. Rasulullah SAW, ternyata ada bekas panah masuk dari sebagaimana yang diisyaratkan haitsu asyar, sebagai disyaratkan oleh orang Arab Badui tadi. Jadi panahnya masuk dari sini, keluar dari sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqallah
fasadaqahullah. Dia telah niatnya tulus, maka Allah kabulkan apa? Permintaan. Oleh karena ikhwan, orang yang niatnya ikhlas, benar-benar karena wajah Allah, maka urusannya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada urusan gagal, proyek gagal, perbaiki niat. Niatnya beres atau tidak? Niat kita, niat staf kita, niat anggota kita beres atau tidak? Kalau nggak beres, rugi, ente capek. Benar-benar capek. Ikut pekerjaan dakwah, niatnya nggak beres, duit nggak dapat, pahala nggak dapat, capek. Mending bisnis sekalian. Tapi kalau antum ikhlas, luar biasa. Duit nggak dapat, pahala luar biasa. Apalagi kemudian Allah berikan rezeki, pahala luar biasa juga dapat rezeki. Inilah ikhwani fillah sanallahu di antara beberapa yang masih ada perkara-perkara, tapi ini adalah perkara-perkara yang mungkin penting agar motivasi kita untuk ikhlas dalam beramal soleh. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita keikhlasan dan semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang bisa mengotori keikhlasan kita seperti riya dan ujub. Demikian saja, kalau ada yang bertanya saya persilakan.